Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku semua muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Harus kita akui bahwa di Indonesia ini ada berbagai agama dan kepercayaan. Kita harus memberikan kenyamanan kepada mereka dalam beribadah, walaupun tidak sesuai dengan keyakinan kita. Sebagai contoh agama Hindu yang merupakan agama warisan dari nenek moyang kita di Bali. Dalam beribadah mereka mempersembahkan sesajen kepada para dewa. Bukan hanya barang, tetapi dalam sesajen itu terdapat makanan dan buah-buahan. Mungkin Anda pernah ingat berita seorang turis asing di Bali diduga karena kehabisan bekal. Dia membawa kantong plastik lalu mengambil beberapa makanan yang jadi persembahan para dewa itu. Kalau kita pikir secara logika memang sungguh disayangkan. Makanan yang lezat dan buah-buahan yang segar dibiarkan begitu saja sampai membusuk lalu kering. Walaupun sebagian bisa dimakan oleh kera dan hewan lain. Namun tetap saja itu termasuk mubazir. Itulah yang namanya keyakinan. Yang menjadi pertanyaan sebagai umat Islam, bolehkah kita memakan sesajen yang mereka persembahkan untuk para dewa seperti yang dilakukan turis asing tadi? Untuk lebih jelasnya mari kita tanyakan kepada Ustadz Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dari mana ini? Perkenalkan, nama saya Subroto. Dari rombongan Denpasar, Bali, Pak. Oh, dari Bali, mari. Yang mau tanya langsung dekati mic. Yang saya prioritaskan yang dari jauh-jauh dulu, mari. Kami di Bali adalah umat yang minoritas. Ya. Yang notabene kebanyakan adalah beragama Hindu. Saya sendiri tinggalnya di wilayah Bali. Itu kanan kiri depan belakang orang Hindu, Pak Ustadz. Dan orang Hindu itu hampir setiap pagi, siang, sore itu kalau bisa saya bilang itu membuat sesaji untuk dewa-dewa mereka. Dan di setiap bulan itu pasti ada upacara besar yang dilakukan dengan membawa sarana buah-buahan ke pura untuk dipersembahkan ke leluhur dan dewa-dewa mereka, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kita, karena setiap dibawa pulang dari pura, itu buah-buahan itu pasti dibagikan ke tetangga kanan kirinya. Dan setiap kali itu saya kebagian. Yang ingin saya tanyakan, itu bagaimana hukumnya menurut Islam memakan buah-buahan ya seperti apel, anggur, jeruk, dan sebagainya itu menurut Islam, hukumnya bagaimana? Jadi buah sisa dewa tadi ya? Ya. Terus? Ini di tengah-tengah kita juga ada orang yang beragama Hindu yang ikut ke kita, ya. Jadi saya mohon arahannya mungkin dari Pak Ustadz. Ya, kebetulan mudah-mudahan ini juga bisa mendapatkan imam untuk membimbingnya. Mudah-mudahan yang hadir ke sini sekitar 100 orang ini bisa istiqomah dalam menjalankan dakwah yang di Bali. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Saudara kita dari Bali. Di 100 orang kemarin setelah dikejar hari Nyepi itu ya. Tanggal dari Jumat. Jadi hari raya yang tidak raya itu ya hari raya orang Hindu itu. Kalau hari raya biasanya orang Islam kan ya senang-senang. Rame, suasananya rame. Kalau hari raya yang itu malah sepi. Nyalakan api aja nggak boleh. Orang lalu lalang di jalan nggak boleh. Mobil lewat nggak boleh kecuali ambulan, gitu ya. Boleh. Jadi suasana seperti kemarin saya dengarkan TV itu. Jadi kota Bali seperti kota mati. Orang lewat pun nggak ada. Nggak boleh memang. Itu hari raya. Ya biar untuk keyakinan mereka seperti itu. Ya, kita tidak masalah. Sekarang saudara bertempat tinggal kanan kirinya orang Hindu semua, tidak masalah.
Ya, tidak masalah. Islam membolehkan. Walaupun kanan kirinya bukan orang Islam, kita sebagai orang Islam berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Sekalipun tetangganya beragama Hindu, kita berbuat baik. Jangan mengganggu. Kalau tetangganya sedang beribadah, berikan kekhidmatan dia beribadah. Jangan dia beribadah malah kita ya genjrengan banter-banter biar nganggui ibadahnya. Jangan, biar khidmat dia. Nah, itu Islam itu sangat indah menghormati orang lain beribadah. Lah sekarang dia sesaji untuk dewa-dewa. Buah segala macam berikan dewa. Setelah dewanya tidak habis, berikan kamu. Ya, katanya kan sesaji biar dimakan dewa kan. Nah, terus gimana? Wong saya lihat, saya waktu ke Bali itu, sebelum selesai dimakan dewanya itu sudah diambil ketek-ketek itu. Ya, pas saya berobat, yang tukang dungan itu pakai, masih yang gesai pakai sebiar. Itu keteknya kendel, wangku ngambil salak bawa lari, ambil anggur bawa lari. Udah, jadi yang dimaksud dimakan dewa itu yang mana saya nggak tahu. Nah, sekarang turahannya dimakan ketek tadi berikan kamu. Boleh apa enggak? Boleh dimakan, boleh. Saya belum dimakan keteknya ya. Boleh. Yang tidak boleh kalau itu wujud sesaji. Yang wujud sesaji itu sembelian. Ada nasnya dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, suruh menjauhi. Alakum tuflihun. Coba dibaca ayatnya. Jadi di situ ada ansab. Ya. Itu penyembelih sesaji. Menyembelih tujuannya untuk sajen, untuk berhala. Lah yang sembelian-sembelian untuk sesaji itu haram, tidak boleh dimakan. Tapi kalau itu buah, anggur, salak, pisang dan sebagainya silakan aja. Boleh itu dimakan. Surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya kan? Jadi ansab itu berkorban, menyembelih hewan untuk sesaji, untuk berhala, itu yang haram. Ya, kalau buah-buah kan tidak disembelih itu. Boleh dimakan silakan. Daripada dibuang ke laut, disedekahkan laut, banyak manusia yang mau dibuang ke laut. Daripada diserahkan dewa, ternyata dewa itu makanannya bukan buah. Jadi syukurkan dewa nyatanya ya utuh tuh, nggak apa-apa. Ya, boleh aja kamu makan. Ya, tapi harus jaga ke. Beri terima, dimakan, ya boleh. Kemudian ya sudah itu di kalangan rombongan saudara tadi ada yang masih beragama Hindu. Saya tadi juga dengar dari rumah seorang putri tadi ya masih beragama Hindu ikut ngaji di sini. Dan tadi ditanya oleh Mbak Aulia apa siapa tadi? Ya, kau pakai kudung katanya yang dandani temannya. Orang memang Hindu belum pernah kudungan. Nah, sebetulnya ngaji di sini tidak pakai kudung ya boleh. Saya agama Hindu, saya agama Kristen, mau ngaji di MTA, apa harus pakai kudungan? Tidak kudungan ya boleh. Tapi mau kudungan ya boleh. Ya walaupun saya belum Islam, tapi kepingin pakai kudung, cara pakai bagaimana? Dipakaikan temannya, boleh juga. Ya, wong saya belum Islam kok pakai kudung, enggak usah saja, boleh. Pakai celana pendek ya boleh. Apa tuh salahnya? Sebabnya apa? Ilmu dengan amal dulu ilmunya. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, kudung itu tidak usah. Nanti otomatis memakai sendiri.
Tapi kalau belum tahu ilmunya, belum tahu kewajibannya, ya nanti dipakai kudung, nanti dilepas lagi, wong ora ngerti kok. Tapi kalau sudah bisa, sudah mengerti, oh wanita muslimah itu pakai kudung itu ternyata wajib. Nah, kalau sudah wajib suruh lepas dia nggak mau, mesti dipakai terus. Maka ibu kalau mempunyai teman atau saudara yang ingin ngaji di MTA, memang dia belum Islam atau udah Islam tapi belum tahu tentang kewajiban kudungan, jangan dipaksa. Kamu kalau ngaji di MTA harus kudungan. Nggak usah pakai kudung, boleh. Ya. Silakan. Wes apa enenge itu. Baru minggu kan banyak orang jalan-jalan di situ. Bar jalan-jalan wes jayane pengajiannya urung bubar. Bar jalan-jalan pakai training, mampir ngaji sini boleh rasa. Mulai kudungan sik kesuwen telat. Dah langsung sini aja. Assalamualaikum Ustaz. Nah, itu semuanya tinggal dengan baik. Ya, mudah-mudahan Bapak-bapak tadi, ya rombongan dari Bali 100 orang, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah, kemudian pulang dan perginya Mohon izin dari dicatat ya, dicatat ya. Pulang perginya dicatat oleh Allah menjadi amal baik bagi saudara masing-masing, bisa istiqomah meneruskan jalan pengajian di perwakilan Bali di sana. Terima kasih. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang boleh ataukah tidak memakan sesajen yang merupakan makanan dan buah-buahan yang dipersembahkan untuk para dewa. Semoga menambah hasanah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.